Saat ini 209 negara di dunia termasuk negara kita Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi kan pandemi ini kan sifatnya wabah dunia ya. Jadi itu banyak sektor-sektor yang terdampak. Nah, untuk saya kan bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di industri penerbangan. Jadi dalam artian transportasi udara gitu. Jadi semenjak adanya wabah COVID-19 ini, itu jumlah penumpang, jumlah orang yang berpergian kan otomatis menurun ya, karena banyaknya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang melarang, apalagi semenjak mudik ini juga dilarang, jadi itu otomatis penumpang-penumpang pun menurun gitu. Dan jadi secara tidak langsung pun kita terdampak gitu, karena perusahaan pendapatan pun menurun. Jadi dampaknya ke kita, ke karyawan, di penghasilan karyawan juga dipotong. Bahkan tidak sedikit juga yang perusahaan-perusahaan itu merumahkan karyawan-karyawannya karena COVID-19 ini gitu. Kalau untuk pandemi ini sangat mengganggu sih sebagai mahasiswa kan, kalau kita apalagi dalam sistem kuliah itu kan kita harus kuliah daring. Kuliah daring itu kan kayak saya nilai itu tidak efektif gitu kan, kita tidak tatap muka gitu, jadinya kurang efektif aja, kita nggak bisa lihat tanya langsung interaksi dengan dosen itu jadi kurang sekali. Sama tugas tuh banyak, jadi kan sama kalau kuliah daring ini kuota lah yang paling besar gitu. Kalau pandemi COVID ini ya pasti mengganggu, karena kebanyakan kan himbauan dari pemerintah juga untuk tidak keluar rumah, untuk beraktivitas di rumah, dan orang membeli makanan gitu kan sudah berkurang karena takut dengan wabah ini gitu. Cara mengatasinya ikut anjuran pemerintah ya. Jadi kita dari perusahaan juga banyak mengeluarkan aturan-aturan bekerja selama COVID ini. Ada yang istilahnya tuh work from home ya. Jadi itu sudah diberlakukan semenjak adanya COVID ini. Jadi mungkin itu untuk cara mengatasi agar aktivitas kita tuh tetap berjalan, cuman dengan gaya yang berbeda, mungkin dengan work from home itu, kemudian membatasi meeting secara langsung, mungkin bisa dengan video conference gitu. Itu cara-cara untuk meminimalisir aktivitas yang terjadi secara langsung gitu. Nah, jadi untuk masalah kesehatan kita harus ikuti protokol-protokol kesehatan yang diterbitkan, yang dianjurkan oleh pemerintah, baik dari pemerintah daerah maupun dari Kementerian Kesehatan, pemerintah pusat, dalam artian semua instruksi protokol-protokol kesehatan itu kita lakukan, seperti rajin cuci tangan, menggunakan masker ketika kita harus keluar rumah, mengganti pakaian saat dari luar, jaga jarak saat di keramaian. Nah, kita harus mengikuti lah apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Kalau menjaga kesehatan ya pasti mengatur pola makan, istirahat yang cukup, terus banyak berolahraga lah gitu. Kalau untuk cara mengatasinya sih ya masalah besar tuh kalau untuk kuliah daring ini kan kuota lah kan. Jadi hitungan kalinya kita beli kuota yang unlimited lah untuk
biar apa selalu standby gitu. Kadang dosen jam 9 ngasih tahu, kuliahnya jam 9.10 gitu. Jadi kita harus standby gitu. Kuota juga kadang lagi daring, kalau pakai kuota biasa itu tiba-tiba kita lost koneksi. Apalagi waktu ujian itu mengganggu sekali. Jadi harapan saya tuh ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan itu harus memikirkan juga dampak-dampaknya gitu. Terus apa solusinya gitu. Harapan saya gitu, dan semoga pandemi ini cepat selesai lah gitu, biar kita sama-sama bisa hidup normal lagi gitu. Kalau harapannya ya semoga COVID-19 ini segera hilang, tidak ada lagi penularan-penularan, dan semua aktivitas kembali normal. Jadi mungkin bisa kembali mendapat penghasilan yang sebagaimana biasanya gitu. Kalau pesannya sih untuk semua masyarakat di Indonesia itu mematuhi peraturan dari pemerintah. Jadi pemerintah itu ya pasti aturan-aturan yang dikeluarkan mereka pasti tujuannya baik untuk kita semua. Jadi jika pemerintah mengatakan jangan terlalu sering keluar rumah, berarti kita harus beraktivitas dari rumah saja. Kalau mau memang terpaksa keluar ya kita gunakan masker. Jangan lupa juga bawa hand sanitizer gitu kan.